Ananda sekalian, pembelajaran IPA segera dimulai. Silahkan Ananda semua mengaktifkan kameranya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan kalian pimpin temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ayo kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Ananda Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda sekalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan materinya, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Miss Dian mau tanya dulu nih, pencernaan apa yang terjadi di lambung? Apa ada bantuan apa? Enzim peptid, Bu. Enzim peptid, Bu. Jadi yang sudah baca bahan ajarnya, berarti di lambung terjadi pencernaan oleh enzim. Materi ini kita akan membahas lebih rinci, pencernaan mekanik itu apa, pencernaan kimiawi itu apa. Kemudian nanti kita akan menganalisis apa sih perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, serta bagaimana prosesnya di dalam tubuh kita. Miss menampilkan salah satu saja ya, contoh video praktikum yang Ananda sudah lakukan di rumah secara berkelompok. Ini videonya ya. Baik, Ananda sekalian, itu tadi videonya di LKPD Ananda sekalian. Di situ dijelaskan tentang yang manakah kain yang lebih menyerap banyak air dan kenapa. Kelompok 2, silahkan dijawab nak pertanyaannya. Saya, Bu, yang lebih menyerap air itu, Bu, tadi kain handuk, Bu, karena pori-porinya, Bu, lebih besar, banyak benang-benangnya. Sedangkan kalau yang kain katung halus. Oke, terima kasih Mumina. Bagaimana kelompok 3? Sependapat? Sependapat, Bu. Nah, baik. Pertanyaannya yang kedua, nak, apa kaitan praktikum ini dengan materi kita hari ini, pencernaan mekanis dan kimiawi? Saya Miss, kaitannya itu proses penyerapan, Bu. Itu proses penyerapan yang terjadi dalam usus, Bu. Ya benar ya, mengilustrasikan tentang proses penyerapan yang terjadi di usus. Pertanyaannya, ini masuk pencernaan mekanik apa pencernaan kimiawi? Ada yang bisa jawab? Kimiawi, Bu, karena melibatkan enzim-enzim, Bu. Kan, Bu, ada enzim. Karena ada enzim. Oke. Tadi yang jawab mekanis kenapa? Karena pada saat menyerap tidak pakai enzim, Bu, hanya pada struktur khususnya di pori-porinya. Nah, baik, Ananda sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kira-kira apa yang Ananda ingin gali dengan belajar pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ini? Saya, Bu, Perbedaannya, Bu. Perbedaannya, itu. Kalau berdasarkan apa yang tadi Ibu bilang, yang bisa saya rumuskan pertanyaannya Ibu, apa perbedaan antara pencernaan mekanis dan kimiawi, Bu? Kenapa harus dibedakan, Bu, pencernaan mekanis sama kimiawi? Tapi sebelum kita mencari jawabannya, Miss Dian mau tanya dulu nih, perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi itu apa dong? Kalau pencernaan mekanis itu biasanya contohnya ya Bu, kalau di mulut itu biasanya ada dua di situ Bu, ada pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalau yang mekanisnya itu dibantu oleh gigi, sementara kalau yang kimiawinya itu dibantu oleh enzim Ibu. Oke, ini jawaban Meganita ya, sebelum kita cari tahu lebih lanjut ya. Mumina. Ya, Bu, kalau pencernaan mekanis, Bu, prosesnya hanya sekedar mengubah makanan dari bentuk besar ke bentuk kecil dengan gerakan-gerakan, misalnya gerakan gigi, Bu. Kalau pada lambung, gerakan otot lambung. Kalau pada prosesnya pencernaan kimiawi itu, Bu, prosesnya panjang karena dia mengubah bentuk molekulnya, Bu. Molekul yang besar tadi menjadi sederhana dengan bantuan enzim, Bu, dan enzim ini tadi banyak macamnya, Bu. Oke, dengan bantuan enzimnya ya, di Google Classroom Miss Dian sudah tampilkan video pembelajaran ya,
kita nonton sedikit saja videonya ya, Miss Dian skip saja yang penting-penting saja ya. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kita kembali ke materi kita. Nah, sekarang kita kembali ke rumusan masalah yang tadi sudah dibuat. Pertama, apa sih perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi berdasarkan video yang kita nonton dan modul yang sudah kita baca? Saya Bu, perbedaannya itu Bu, pencernaan mekanis dari video tadi, pencernaan mekanis itu terjadi di mulut dan lambung. Kalau pencernaan kimiawi dia terjadi di mulut, lambung sama usus halus Bu. Buat apa diubah dari bentuk kasar menjadi halus? Supaya gampang dicerna, Bu. Kenapa pencernaan mekanis dan kimiawi harus dibedakan? Ya Bu. Oke, silahkan. Iya Bu. Ya Nak, silahkan. Harus dibedakan Bu, supaya kita tahu tadi proses-prosesnya, yang mana pencernaan mekanis, yang mana pencernaan kimiawi. Nah, supaya kita lebih lebih sayang lagi Bu sama organ-organ kita Bu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan melihat ini? Perlunya memakan makanan yang baik Bu, yang bergizi. Kalau saya Bu, manfaatnya ternyata kalau kita mau makan itu kita harus mengunyah makanan itu sesuai dengan tadi yang Ibu sudah sebutkan. Jadi mengunyahnya bisa 33 kali, jangan langsung ditelan. Jadi harus ada proses di situ biar makanan itu dirombak dengan baik sehingga bisa diproses di dalam tubuh Ibu dengan baik. Oke, bagus sekali ya. Baik, sebelum Miss Dia sampai di sini ada pertanyaan Nak? Tidak ada Bu. Bu. Oke, tidak ada. Sebelum kita tutup, kita beri dulu kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Saya Bu, dari pembelajaran tadi Bu, menurut saya pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim, baik di dalam mulut, di dalam lambung maupun di dalam usus Bu. Enzim-enzim yang terjadi di dalam mulut dan juga terjadi di dalam lambung dan usus halus Bu. Sedangkan pencernaan mekanik itu hanya pencernaan mekanik itu terjadi di dalam mulut dan juga lambung dengan bantuan gigi dan otot lambung Bu. Oke, very good. Terima kasih Sumarti ya. Baik, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di Google Classroom Miss Dian sudah tampilkan ada LKPD. Jadi kan LKPD yang pertama tadi itu tentang praktikum ya, kegiatan 1 itu tentang praktikum. Nah, di bawahnya tuh ada kegiatan 2. Kegiatan 2, silahkan Ananda jawab berdasarkan hasil diskusinya. Boleh bisa dijawab ya, hari ini bisa nggak dikumpul? Sampai jam 10 malam boleh nggak diupload? Jam Bisa, 10 malam, Bu. itu cuma bisa ya? Oke, berarti nah, untuk pembelajaran selanjutnya Nak, kita di pertemuan berikutnya ya 2 hari lagi itu materinya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nanti kita diskusi lebih lanjut via WA group saja ya supaya lebih terarah. Nah, kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Ada yang bisa membantu Miss Dian menutup pembelajaran dengan doa penutup? Siapa yang bisa bantu Miss? Siapa yang mau menutup doa? Oke, silakan Nak. Oke, silahkan. Mari teman-teman, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda sudah bersemangat belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Miss Dian dengan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.